Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini sesuai dengan banyaknya permintaan, kita akan bahas saham sektor poultry ya. Ada juga yang bilang ayam-ayaman gitu ya. Dan di video kali ini yang mau saya bahas adalah sahamnya JPFA teman-teman, yaitu Java Comfit ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan dan siapkan mungkin saya punya kopi di sini supaya kalian ketika nonton video ini nggak ngantuk. So kita langsung mulai saja. Disclaimer dulu ya. Jadi di sini adalah video untuk keperluan pribadi terkait keperluan investasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Kita mulai seperti biasa ya dari sekilas perusahaan. Sebenarnya dulu awal tahun banget itu saya pernah bahas Java, cuman format materinya beda, jadi saya ulang lagi. Kita start dari sekilas perusahaan dulu teman-teman ya. Jadi Java ini adalah perusahaan terbesar nomor 2 ya, nomor 2. Nomor satunya adalah Cepin, Charoen Pokphand kalau kalian tahu ya kode emitennya Cepin. Dia perusahaan terbesar kedua terkait dengan feed dan DOC ya. DOC itu day old chick. Jadi ayam-ayam yang bukan bukan benih juga ya. Memang sudah jadi ayam bibit. Kalau bibit itu apa nyebutnya? Ya pokoknya ayam yang masih usianya 1 hari teman-teman. Ayam yang usianya 1 hari ini kemudian akan didistribut ke peternak untuk di pembibitan, untuk digemukin gitu ya sampai dia sudah usia 30 sampai 40 hari. Lalu dia siap untuk dipanen ya. Dipanen nanti dalam bentuknya ya tadi ya bisa sampai ada yang sosis, nugget dan lain-lain. Ada yang stop sampai di penjualan daging siap makannya ya, olahan gitu ya. Atau di packing sendiri juga ada oleh si Java ini. Dia sudah punya berapa titik? Dia punya 16 feed mills. Jadi pembibitannya dia sudah punya 16 lokasi gitu ya. Sedangkan untuk breedingnya, penggemukannya atau masa di breeding gitu ya, dia sudah punya 75 titik. Kemudian ada 30 titik untuk hatchery. Hatchery itu penetasan gitu ya, penetasan. Kemudian dia sudah punya 100 milik sendiri untuk peternakannya. Tapi tentu saja perusahaan seperti JPFA atau Cepin gitu ya, dia banyak mengandalkan partner, banyak mengandalkan rekanan. Jadi rekanannya tuh JPFA sudah 10.000 peternak teman-teman. Jadi kalau teman-teman main ke daerah-daerah mana ya, di kampung saya banyak ya di Jawa Tengah. Biasanya di bagian-bagian yang sudah luar dari sebuah kecamatan gitu ya, yang banyak sawahnya, itu banyak peternakan-peternakan teman-teman. Peternakan-peternakan ayam itu rata-rata suplainya ya dari Java, dari Cepin gitu ya. Mereka kontrak kerjasama, nanti tiap bulan si Java ini akan kasih DOC tadi ya ke peternak-peternak tersebut. Dia juga kasih pakannya gitu ya, dia kasih vitamin-vitaminnya, semuanya diberesin lah. Jadi tugas peternak itu hanya mengawasi supaya ayam-ayamnya ini bisa tetap sehat dan akhirnya di usia 30 sampai 40 hari bisa dipanen. Nanti akan ada sharing profit gitu ya di akhir masa panen. Ini sebenarnya salah satu bisnis yang buat sisi peternak itu cukup tricky gitu ya. Tapi kalau panennya berhasil itu returnnya cukup lumayan teman-teman. Saya salah satu yang suka dengan model bisnis partnership ini ya. Kemudian Java ini sebagai sebuah perusahaan dia punya beberapa stream ya. Misalkan untuk sisi upstream itu dia dimulai dari benihnya dulu, pembibitannya dulu ya, untuk menyediakan DOC tadi ya. DOC-nya itu ini nih. Kalau di kampung tuh saya nyebutnya ayam piik gitu loh teman-teman. Ayam yang baru menetas ya, yang baru menetas. Nggak tahu teman-teman istilahnya apa. Jadi ini usia baru 1 hari 2 hari. Ya, jadi pakannya disediakan. Ayam kecilnya ini yang usia baru harian ini juga disediakan. Lalu dia ada commercial farming. Lalu dia memproses hasil peternakannya. Jadilah produk akhir ya. Produk akhir itu kan bisa seperti ini ya. Artinya ayamnya formatnya bentuknya itu dalam bentuk
siap digoreng atau memang yang sudah jadi nugget, sudah jadi sosis dan lain-lainnya gitu. Jadi variasi bisnisnya Japfa ini bisa dikatakan dari hulu ke hilir gitu ya. Dan bukan cuma di sisi poultry ya, yang selama ini kita kenal hanya ayam-ayam. Dia juga ada aquaculture. Aquaculture ini artinya udang, kemudian pertambakan ikan gitu ya. Dan juga terkait dengan beef cattle, yaitu menghasilkan daging sapi gitu ya. Jadi kalau di OC itu pembibitannya adalah ayam, kalau ini sapi teman-teman. Ya, produk akhirnya nanti daging yang proses seperti ini, bisa daging yang bentuk steak atau rendang, atau dia punya brand namanya Tokusen ya. Ini salah satu brand yang sedang cukup booming juga teman-teman. Kalau nggak salah dia menyediakan daging-daging potongan-potongan yang wagyu-wagyu gitu, dan saya sempat nyari untuk daging steak juga nemunya merek Tokusen ini. Nah, ini produk-produknya ya, iklannya juga pasti teman-teman sudah familiar. Iklannya si So Nice ini juga kayaknya sampai sekarang masih ada di TV-TV. Ini produk susu good, ya real good. Dan produk-produk yang ya mungkin ibu-ibu rumah tangga ya, sosis dan nugget ini juga kita sering temui lah. Bahkan mungkin sering ada di dalam kulkas kita masing-masing. Secara komposisi usaha gitu ya, 41% ya revenue dari si JPFA ini datangnya dari poultry feed, artinya dari pakan ternaknya ya, pakan ternak. Kemudian commercial farming nomor 2 ya, commercial farming 29%. Jadi poultry feed dan commercial farming itu memang erat teman-teman, saling berkaitan gitu ya. Karena gini, saat dia berhasil menambah jumlah peternakan, otomatis jumlah pakan yang dibutuhkan makin besar. Nah, jumlah pakan itu kan partnya poultry feed ya, penyediaan pakan. Jadi kalau misalkan commercial farmingnya makin besar, sudah wajar kalau poultry feednya porsinya makin besar. Tapi di sini sebenarnya banyak porsi-porsi lain ya, processing and consumer food. Sebenarnya processing and consumer food ini yang saya pingin bisa lebih besar lagi porsinya gitu ya di sisi akhir. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di produk akhir, mestinya Japfa ini punya value added, jadi bisa memainkan profit marginnya dia gitu ya. Ini poultry breeding 9-10% aquaculture. Jadi dominannya adalah di poultry dan di commercial farming. Ini area operasionalnya teman-teman sudah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Memang di Papua belum, distribusinya mungkin ada, tapi untuk operasionalnya belum ada. Oke teman-teman, itu adalah sekilas perusahaannya ya. Jadi buat yang sudah tahu, semoga bisa memberikan insight baru. Buat yang belum tahu, kalian jadi ngerti ya, oh ini Japfa itu ternyata perusahaan ini tuh gitu ya. Nah kalau teman-teman tahu dengan bisnisnya dan kalian ternyata suka gitu ya, mungkin bisa jadi kinerja nomor sekian kalau ternyata kalian suka dengan bisnisnya dan melihat bahwa proses bisnisnya ini mungkin di masa depan bisa jadi sebuah bisnis yang sangat menarik, apalagi produknya si Japfa ini sangat banyak. So kita langsung lanjut ke kinerja perusahaannya teman-teman, di mana secara year to date ya, artinya 9 bulan pertama berbanding dengan 9 bulan tahun lalu, Japfa naik 12% revenue-nya ya. Jadi sekarang di 36 triliun, sebelumnya di 32 triliun. Sayang sekali labanya ternyata minus gitu ya. Jadi meskipun revenue-nya naik, tapi laba bersihnya justru turun 6% ya. Di 9 bulan tahun ini di 1,5 triliun, sebelumnya di 1,6 triliun. Ya memang turun tipis ya. Turun 6% dari tahun 2021. Sekarang kita pindah ke segmen usahanya ya. Jadi kita tadi sudah melihat bahwa pakan dan peternakan itu adalah yang komposisinya paling besar. Dan kalau kita lihat memang tercermin di dalam revenue-nya ya. Jadi peternakan mereka tumbuh dengan cukup bagus teman-teman ya. Ini tumbuhnya sih saya nggak hitung lagi, tapi kita bisa lihat tumbuh positif lah ya. Hampir 10% sepertinya untuk segmen peternakan komersial. Pakan ternak juga tumbuh tipis ya. So ya mungkin sekitar 5%. Masih positif juga untuk pakan ternak. Produk konsumen juga tumbuh. Tumbuhnya cukup bagus, ini tumbuh sekitar mungkin hampir 20% ya untuk produk konsumen, dan ini yang saya harapkan sih, produk konsumen lebih memberikan revenue yang lebih besar lagi buat JPFA untuk masa depan gitu ya.
Perairan perairan juga tumbuh, pembibitannya yang menurun ya, menurun tipis. Lain-lain ya it's okay lah. Jadi sebenarnya core-nya itu adalah di peternakan dan pakan, plus harapannya 1 atau 2 tahun lagi gitu ya, 2024 kita cek lagi seberapa besar akhirnya produk konsumen itu bisa memberikan revenue ke JPFA. Nah, tadi kan kita udah tahu ya pendapatannya naik tapi kok labanya turun sih gitu ya. Apa yang terjadi dengan JPFA? Ya, sebenarnya banyak faktor, tapi manajemen sendiri sudah memberikan statement ya bahwa terkait supply dan operation ya. Jadi masalah supply dan operation ini menimbulkan kenaikan harga bahan baku teman-teman ya. Jadi harga bahan bakunya naik. Kalau kita lihat memang terjadi kenaikan harga bahan baku ya yang dibutuhkan oleh JPFA. Di 9 bulan tahun lalu mereka keluarkan 23 triliun, di tahun ini mereka keluarkan 26 triliun. Jadi ada kenaikan hampir 15% untuk bahan bakunya saja. Ditambah di tahun ini juga ada kendala logistik dan lain-lain, yaitu harganya naik ya. Teman-teman bisa periksa juga. Saya sudah cek memang harganya ada naik sekitar ya 100 miliaran, tapi dibandingkan dengan kenaikan bahan baku, ya rasanya bahan baku yang digunakan oleh JPFA ini, kenaikannya ini yang lebih mempengaruhi sehingga bebannya JPFA tertekan teman-teman ya di tahun 2022 ini. Oke, sekarang kita pindah ke bagian ekuitas. Ekuitasnya JPFA juga cukup menarik ya, dia konsisten naik sebetulnya bahkan sampai tahun 2021 kemarin, artinya itu sudah ekuitas tertingginya JPFA ya sejak tahun 2009, dan ROE-nya per kuartal 3 ya sampai year to date 2022 itu 15%, cukup bagus ya. Dari total ekuitasnya itu sekarang ini mereka sudah punya 13 triliun ya. 6 tahun lalu 9 triliun. Jadi memang makin gemuk ekuitasnya JPFA gitu ya. Nah, tentu ekuitas yang makin gemuk ini akan menjadi penting ketika perusahaan semakin ingin mendiversifikasi produk, agresif, ekspansi gitu dan lain-lain, tentu saja butuh modal teman-teman ya. Bagaimana liabilitasnya? Menurut saya juga liabilitasnya sehat ya, DR-nya 0,6. Dari tahun ke tahun memang juga ikut naik, tapi it's okay karena posisi hutangnya masih di bawah daripada ekuitas gitu ya. Total aset sampai tahun 2021 full year total asetnya itu di 28,5 triliun ya, ada kenaikan signifikan. Di tahun 2021 ada lompat sekitar hampir 3 triliun teman-teman ya untuk nilai aset. Di tahun 2022 mereka sudah naik lagi jadi 33 triliun. Jadi ROA-nya itu 6% ya di 2022 ini. Kalau kita lihat memang dari sisi sini kas-nya nggak terlalu besar untuk JPFA ini ya. Biasanya nanti akan pengaruh ke dividen. Ya memang perusahaan seperti JPFA itu bukan perusahaan yang mengenerate dividen yang tinggi gitu ya. Tapi kalau dia bagi dividen 3-5% tuh rasanya oke lah ya untuk perusahaan seperti JPFA ini. Persediaannya dia juga cukup besar di tahun ini, mencapai 10 triliun lebih ya, sehingga kenaikan aset ini menjadi salah satu hal bagus gitu ya untuk JPFA meskipun labanya tertekan. Oke, kita lanjut ke statistik ya, kita mulai dari profitability. Profitability-nya JPFA itu kecil teman-teman, net profit margin 5 tahunannya berkisaran di level 4-5%, artinya gini teman-teman. Seperti kita udah bahas di depan ya, salah satu stream terbesarnya JPFA adalah pakan ternak gitu ya. Sedangkan pakan ternak itu dikonsumsi oleh partnernya JPFA sendiri, terbesar loh ya, terbesar. Kenapa? Ya pasti mereka juga menjual ke pihak lain yang bukan partner, tetapi kan yang utamanya adalah tadi ya, 10.000 partner peternakannya JPFA. Mereka butuh pakan teman-teman. Jadi karena hal inilah mereka nggak bisa nge-generate margin besar-besar karena ya kan konsumsi partnernya mereka sendiri gitu ya. Apalagi pada akhirnya hasil peternakannya itu akan disuplai balik ke JPFA. Jadi sulit untuk bermain di bagian ini gitu ya. Mungkin dengan makin banyak partner volumenya bisa makin besar, tapi untuk mendapatkan net profit margin yang besar, menurut saya jawabannya adalah harus berasal dari produk yang bersaing ya, bersaing dalam hal ini consumer product tadi ya, sosis, nugget dan lain-lainnya itu bisa jadi
peluang besar buat JPFA supaya net profit marginnya bisa terdongkrak naik gitu ya. Year to date harga JPFA sudah minus 20%, jadi sudah turun dari level 1.700-an ya, sekarang di 1.300. Dividen ini ya, dividen payout ratio-nya dia juga cukup bagus teman-teman, 35% dengan yieldnya 4%. Jadi lumayan lah ya, setara dengan yield deposito gitu ya. Ini adalah IPS-nya JPFA dari tahun ke tahun, dan memang tahun 2021 cukup bagus ya. Sebelum-sebelumnya 2018 bagus, 2016 juga lumayan, tapi memang sering tidak konsisten seperti ini ya. Kalau 2020 kita maklumi karena memang pandemi, 2019 ya ini ada penurunan, diperparah 2020 ada pandemi. Nah, bagaimana dengan harga sekarang gitu ya? Apakah sudah mulai menarik nih JPFA untuk kita masuk gitu ya? Oke, dua deviasi yang saya pakai. Pertama adalah PE deviasi 5 tahun. Dalam 5 tahun ini JPFA itu rata-ratanya bermain di harga kurang lebih 2000 teman-teman ya. Ya 2000 sampai 2500. Ini harga yang selama beberapa tahun ke belakang menjadi min PI-nya si JPFA gitu ya. Dan sekarang ini JPFA ada di 1,25 kali PBV-nya. Rata-rata di 1,55 ya. Rata-rata di 1.600, sekarang 1.300. Jadi baik dari rata-rata PBV maupun rata-rata deviasi PI-nya, sekarang itu posisinya JPFA under value gitu ya. Artinya sudah cukup murah untuk bisa kita buy ya. Nanti di kesimpulan kita bahas lagi lah. Kira-kira entry-nya itu sebaiknya kapan gitu ya. Ini perbandingan dengan kompetitor ya, Java 21% ya, Java 21% untuk pakan, sedangkan untuk DOC-nya 25%. Yang terbesar tadi ya, CP ini Charon Pokpan ya. Charon Pokpan, sementara ada Malindo, ini main, kode emitennya main itu untuk pakannya 7%, sedangkan untuk DOC juga 7%. Jadi memang Java ini perusahaan yang bener-bener kedua terbesar gitu ya. Dan menurut saya untuk ngomongin valuasi, dia yang posisinya lebih tertinggal karena Cepin sekarang ini sudah di 3 kali BBV teman-teman, sudah cukup mahal. Menurut saya Cepin sudah price in, tapi kalau Java sepertinya masih bisa lah ya untuk diapresiasi lagi oleh market. Cuman sayang labanya sedang tertekan dan belum ada sentimen di sektor ini. Ini kita bandingkan dengan kompetitornya ya, Cepin, Main dan WMU ya. Kita cek dari PI-nya dulu ya. Jadi dari PI ratio JPFA 8 kali, Cepin tinggi ya 23 kali. Main minus, WMU 6,6 kali. Jadi oke menurut saya untuk JPFA ini kalau kita ngelihat dari PI rasionya. PBV-nya gimana? 1,25 ya, masih oke lah ya. Cepin 3,63 menurut saya sudah terlalu tinggi. Main 0,2 tapi PI-nya negatif. WMU 1 kali PBV, mirip dengan JPFA, sedangkan secara diversifikasi produk dan market Java jauh lebih besar gitu ya. Kita cek di revenue-nya deh ya, di revenue-nya, oke. Java revenue-nya 48 triliun teman-teman ya, 48 triliun. WMU 3 triliun. Main 10 triliun, Cepin 57 triliun. Jadi jarak Java ke Cepin itu nggak terlalu jauh teman-teman ya, kurang lebih 20%-an lagi lah ya. Java bisa menyamai level revenue-nya si Charon Pokpan. Kita mundur lagi, untuk ROA-nya Java 5%, Cepin 10%, untuk ROE-nya Java 15%, Cepin 15%, WMU 15%. Jadi Cepin lebih unggul memang ya dalam sisi manajemen effectiveness, ROA-nya dia bagus, ROE-nya dia juga sedikit lebih bagus. Jadi dari sisi manajemen effectiveness memang Cepin lebih unggul. Kalau untuk profitability, dua-duanya terlihat mirip ya antara Java dan Cepin. Tapi di sini Java setengahnya ya net profit marginnya dari Cepin kalau di kuartal terakhirnya dia. Jadi memang Cepin dari sisi effectiveness itu terlihat lebih efektif dalam melakukan pengelolaan operasional usaha. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian prospek gitu ya. Kita mungkin udah sering mendengar gitu ya, tahun depan katanya ada resesi global, Europe, US, dan lain-lain. Nah, salah satu cara saya memilih saham di tahun depan gitu ya,
karena desas-desusnya resesi begitu banyak yang nebar fear, maka saya coba memilih emiten-emiten yang strong di lokal gitu ya. Kan resesinya terjadinya di luar negeri ya. Di Indo kemarin sudah tumbuh lagi, US juga sudah tumbuh lagi, China juga sudah tumbuh lagi. Jadi beberapa negara-negara kuat nggak jadi resesi, karena resesi itu kan harus 2 kali ya pertumbuhan ekonominya minus. Jadi kalau sebuah emiten itu penjualannya sangat kuat di lokal, artinya bergantung dari daya beli masyarakat nanti yang kita coba analisa gitu ya. Nah, kalau Japfa sendiri itu kelihatan di sini penjualannya sangat kuat di lokal, teman-temannya. Di lokal tuh dia bisa dibilang 95% lah ya, gede banget, 36 triliun itu adanya di lokal gitu ya. Meskipun pasar ekspornya meningkat, tapi yang belum signifikan lah ya, belum sampai 10%, masih kecil sekali untuk pasar ekspornya JPFA. Jadi buat teman-teman yang nyari kira-kira emiten apa sih yang penjualan lokalnya besar, JPFA adalah salah satunya. Prospek selanjutnya adalah ngomongin soal ketahanan bisnis ya. Kita tahu bahwa ayam itu ini unik ya, bahkan di annual reportnya si JPFA itu dia tulis bahwa ayam itu religius netral ya, artinya agama apapun sepertinya makan ayam ya, makan ayam bukan sebuah concern gitu ya. Kemudian dia itu adalah salah satu pilihan untuk jenis daging. Jadi kalau daging, ya orang pemikirannya daging ayam gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang suka makan di mana, di mall, kalian bisa coba-coba lihat deh, kira-kira restoran mana sih yang nggak menyajikan ayam gitu ya. Hampir semua restoran itu ada menu ayamnya, teman-teman. Ya, misalkan jangan yang di level KFC atau McD gitu ya. Misalkan restoran-restoran lain aja. Pasti ada menu ayamnya, teman-teman. Kalau dia jual menu ikan, dia ada menu ayamnya rata-rata gitu. Belum lagi yang warung-warung di dekat rumah gitu ya, pinggir jalan, ayam bakar, ayam goreng, ayam penyet, ayam geprek, segala macam jenis masakannya ya. Ya, salah satu yang banyak diolah adalah jenis ayam gitu ya. Kemudian untuk Asia sendiri ya, konsumsi daging itu rendah, teman-teman ya. Bahkan dibilang lowest ya, terendah. Artinya sebenarnya kalau daya beli masyarakatnya besar, mungkin mereka juga akan beli ayam gitu ya. Tapi kalau daya beli masyarakatnya kurang, otomatis mereka menahan diri, jadi jarang makan daging gitu ya. Nah, itu juga jadi salah satu prospek. Kenapa? Kalau misalkan negara ini bagus ekonominya, makin merata, banyak orang makin naik ininya ya, GDP-nya ya, pendapatan per kapitanya naik, itu nanti ya otomatis tadinya dia biasa mungkin proteinnya dari tahu, tempe, telur, dia mulai tambahkan ayam di dalam menunya dia. Nah, itu akan jadi peluang untuk Japfa bisa lebih lagi gitu ya, meningkatkan pendapatan dan labanya dia. Jadi potensinya besar di sana. Lalu Japfa juga melihat bahwa ada orang yang suka diet pakai protein, itu sebagai hal yang bagus karena dia juga punya Tokusen tadi ya untuk daging-dagingan. CAGR-nya dia itu ini konsumsi dagingnya kita ya, yang terlihat terus meningkat gitu ya, terus meningkat dan sekarang sudah di 7,1%. Jadi berarti artinya makin bagus lah, makin banyak orang yang makan daging. Lalu Japfa juga punya diversifikasi produk strong kalau menurut saya ya. Mau yang masih bentuknya mentah ada, kalau mau yang tinggal digoreng bentuk chicken wings, nugget, sosis ada, tinggal lep juga ada ya. Susunya juga ada. Jadi menurut saya variasi produk customer sudah cukup bagus, tinggal ya supaya lebih masif lagi revenue stream dari sektor consumer produk ini. Ini adalah gambaran revenue dan operating profit. Jadi kita tadi lihat ya, feed itu yang kuning selalu porsinya paling besar, teman-temannya. Dari tahun 2018 gambar kuning itu rata-rata porsinya besar banget. Masalahnya gambar kuning ini ya, gambar kuning ini berarti feed ya, kalau di translate ke operating profit margin jadi yang warna oranye ya. Warna oranye itu menukik gambarnya, temen. Jadi di tahun 2021 aja dia terjun ya, dari 13% profit marginnya menjadi 6% ya, menjadi 6-7%.
Bayangin sebuah sebuah substream yang porsi revenue-nya besar tapi operating margin-nya kecil ya, anjlok ya, otomatis labanya tertekan ya. Karena porsinya yang paling besar tapi profit margin-nya kecil ya teman-teman, cuannya tipis gitu ya. Jadi menurut saya juga ini PR-nya Java untuk bisa meningkatkan profit margin-nya tadi gitu ya. Salah satunya menurut saya tadi ya, kalau dia bisa lebih meningkatkan penjualan untuk produk-produk customer-nya dia tadi gitu ya. Lalu untuk Java ini ya dari sisi bisnis itu tergolong profitable dan stable ya. Jadi kalau perusahaan sudah bilang profitable dan stable artinya nggak bisa kenaikannya itu ugal-ugalan lagi teman-teman ya. Kecuali kayak ada momen tertentu dia bisa lonjak, katakanlah kayak lebaran itu kan juga cuma di kuartal tertentu gitu ya. Beda seperti kayak perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba ada kenaikan demand mendadak karena faktor tertentu. Contoh kayak coal, kayak sawit, minyak gitu ya, logistik, itu tiba-tiba bisa naik tinggi banget tuh, laba bisa naik 100%, 200% ya. Ya itu wajar karena ada kelangkaan yang mendadak. Sedangkan kalau untuk produknya si Java ini, apalagi kalau di level ayamnya gitu ya, ayam yang boiler yang sampai di pasar-pasar tradisional, itu tantangannya adalah upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga teman-teman ya. Kalau masuk ke musim lebaran pasti teman-teman sering dengar berita ada razia di pasar untuk menstabilkan harga cabai gitu ya, harga ayam itu dipantau terus sama pemerintah. Jadi memang nggak boleh kebutuhan pokok itu harganya melambung. Jadi itu ada upaya juga penekanan dari pemerintah. Nah ini kurang lebih prospek dan ya trikinya ya, tantangannya untuk si Java. Oke teman-teman, kita udah sampai di bagian kesimpulan. Sebelumnya teman-teman subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari channel kita. Dan kalau tadi pembahasan ada yang belum clear, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kita selesaikan video ini di bagian kesimpulan. Pertama ya, JPFA itu revenue-nya meningkat ya 12%, tapi peningkatan revenue ini belum mampu meningkatkan laba bersih ya. Jadi oke, revenue-nya naik 12%, tapi labanya year to date-nya justru turun 6% teman-teman ya, turun 6%. Nah, kenapa bisa turun? Tadi kita udah bahas juga bahwa ada kenaikan harga bahan baku yang menekan labanya JPFA teman-teman ya. Jadi labanya dia tertekan karena bahan bakunya naik nih. Pertanyaannya adalah apakah kenaikan bahan baku itu akan selamanya ya? Menurut saya jawabannya enggak gitu ya. Isi BP kemarin sempat diterjang berita bahan baku gandum naik ya karena perang Ukraina gitu ya, sempat dibawa turun gitu ya harga ICBP, sekarang sudah di 10 ribuan kalau nggak salah. Jadi memang terkait bahan baku itu sesuatu yang tricky, tapi pastinya saya rasa nggak akan berlangsung selamanya lah kenaikan harga baku, seperti akan kembali ke harganya yang stabil. Nah, dan kalau sudah kembali ke harga stabil, harusnya ya kinerja JPFA mulai kembali membaik teman-teman. Yang kedua, variasi produknya JPFA itu sangat menarik gitu buat saya ya. Dia punya poultry, dia punya agriculture, dia punya cattle beef ya. Jadi punya ayam, punya ikan-ikanan, punya sapi. Jadi sudah cukup komplit gitu ya untuk produk-produknya. Mereka juga terus mengembangkan produk akhirnya ya, produk akhirnya. Ada So Good, ada So Nice, ada Tokusen tadi ya. Jadi nggak cuma stop sampai di pakan peternakan komersial atau sampai ke produk yang masih mentah banget ya, ayam mentah. Mereka coba buat lagi inovasinya, nugget, sosis dan lain-lain, karena itu harapannya bisa mendongkrak labanya mereka gitu kan. Apalagi kalau produknya sudah produk yang jadi, itu kan marginnya masih bisa dimainkan ya, masih bisa lebih bermain di sana ketimbang pakan. Karena pakan tadi yang menjadi pembelinya, bayarnya adalah partner-partnernya mereka sendiri. Jadi itu memang nggak heran labanya sulit dicari dari bagian yang itu gitu ya. Ketiga, secara secara populasi Indonesia ini kan kita orangnya banyak banget ya, kita salah satu penduduk terbesar dunia teman-teman ya. Tapi konsumsi dagingnya kecil, Ini potensi juga teman-teman. Kalau suatu saat bangsa kita ekonominya merata, pendapatan per kapitanya naik. Kalau tadinya orang mungkin proteinnya dari telur, dari tahu tempe,
tahun-tahun mendatang telur, tahu, tempe, ada ayam ya, siapa tahu gitu. Itu otomatis akan meningkatkan ya penjualannya dari JPFA ya. Jadi semakin banyak yang akan makan daging-dagingan gitu ya. Nah, potensi itu masih terbuka lebar di Indonesia. Yang ketiga, kalau secara valuasi ya, berdasarkan MINPI 5 tahun, JPFA sudah under value ya teman-teman. Dan dia juga kalau kita ngelihat PBV-nya dari 3 tahun terakhir sudah under value juga gitu ya. Dan kalau kinerjanya meningkat ya, JPFA layak lah ya diapresiasi harganya di 2.200 sampai 2.500. Bagian terakhir tidak saya tulis supaya nggak ambigu dan membingungkan ya. Jadi saya jelasin aja. Terus gimana Bang? Kira-kira harga berapa entry-nya dan kapan gitu ya? Dan kapan? Oke, pertama, saya punya beberapa strategi teman-teman ketika ketemu dengan saham-saham seperti ini gitu. Pertama adalah saya maintain buy. Maintain buy artinya tiap bulan saya beli bertahap aja di banyak titik sampai harga maksimal. Jadi misalkan saya tetapkan Java saya beli maksimal 1.500, jadi di bawah itu saya coba beli secara rutin aja. Maintain buy. Yang kedua, buy dan hold ya. Jadi saya beli aja sekali, habis itu saya tinggal simpen aja dulu, dan saya review lagi per kuartal dan akan saya tambah posisinya kalau kinerjanya sudah naik, baru saya nambah posisi, yaitu buy dan hold. Yang ketiga ya, saham seperti Java ini juga bisa juga kita memutuskan untuk entry ketika dia sudah kinerjanya membaik gitu ya. Artinya kinerjanya sudah naik duluan baru kita entry. Boleh juga teman-teman ya. Malah pilihan terakhir itu kita berarti apa ya namanya ya? Kita nggak terlalu menunggu lebih lama gitu ya, daripada misalkan kita menunggu saat kinerjanya belum kemana-mana dan sentimennya juga belum ada. Cuman ya, kalau hasil kinerjanya sudah rilis dan hasilnya naik, biasanya harganya sudah naik teman-teman ya, sudah naik 10-15%. Ada yang beberapa saham SPMA ya, itu Q3-nya naik cukup bagus. ARA, bayangkan SPMA ARA setelah turun sekian lama tiba-tiba di ARA. Jadi posisi saya minus tiba-tiba udah langsung hijau tuh, karena ketika dirilis itu langsung ARA gitu. Nah, bisa jadi seperti itu sebenarnya, tapi nggak masalah juga ya. Karena apa? Karena teman-teman nggak menunggu terlalu lama ketimbang yang maintain buy ataupun buy dan hold. Tapi kalian sudah beli ketika kinerjanya sudah membaik, dengan harapan kalau itu konsisten berjalan, harganya juga akan terus diapresiasi naik di market gitu sih teman-teman. So begitu aja teman-teman video dari saya untuk Java ini. Semoga memberikan insight buat teman-teman yang mungkin lagi ngincar saham-saham di sektor poultry ya, bisa nonton video ini, dan kalau ada yang belum jelas juga boleh ditanyakan. So subscribe channel kita, feel free untuk nulis komentar, nanya, kita bisa diskusi bareng, dan share like video ini supaya banyak teman-teman kalian juga bisa lebih terbantu lagi dan menemukan channel ini, siapa tahu bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Dan terakhir, enaknya habis ini kita bahas sama apa lagi ya? Apakah kita terusin ke Cepin dan main, atau ada sektor lain lagi yang mungkin layak untuk kita bahas dan teman-teman juga penasaran? Oke, sampai ketemu di next video. God bless you guys. Bye bye. Sehat-sehat semuanya. God bless you.